My name is Grisela Putri Anggita, and I'm from Quran and Tafsir Science, and now I'm in the 3rd semester. In my presentation today, I will explain to you about relative clause. The topic is relative clause. Jadi yang pertama di sini ada definisi dari relative clause. Relative clause itu adalah salah satu jenis dependent clause. Kalimatnya memiliki subjek dan verb, tapi tidak bisa berdiri sendiri sebagai satu kalimat. Kalimat ini juga dikenal sebagai adjective clause karena fungsinya mirip dengan fungsi adjektif atau kata sifat, yaitu memberi informasi tambahan pada sebuah noun. Relative clause selalu dimulai dengan relative pronoun yang menggantikan noun, noun phrase, atau pronoun ketika beberapa kalimat digabungkan. Kemudian apa saja sih bagian dari relative pronoun? Bagiannya itu yang pertama, bagiannya itu ada who, yang menjelaskan subjeknya itu manusia. Kemudian ada whom, yang menjelaskan objeknya manusia. Yang ketiga, whose, menjelaskan tentang kepemilikan seseorang. Kemudian which, menjelaskan subjek atau objeknya itu adalah benda mati. Kemudian yang terakhir ada that, subjek atau objeknya itu benda mati dan manusia. Kemudian apa saja sih bagian-bagian dari relative clause itu? Yang pertama itu ada RPS atau yang lebih dikenal dengan relative pronoun as subject. Yang kedua ada RPO atau relative pronoun as object. Dan yang ketiga ada RPP, yaitu relative pronoun as possessive. Kemudian kita masuk yang part pertama, yaitu RPS atau relative pronoun as subject. Nah, di sini conjunctionnya itu ada 3. Yang pertama who, menjelaskan tentang subjeknya itu person atau orang. Yang kedua which, non person, bukan orang. Yang ketiga that, person atau non person. Nah, jadi example untuk kalimat yang pertama itu berbunyi is he a man or cat. Nah, kenapa di sini saya tambahkan or cat? Karena nanti akan berkaitan dengan salah satu conjunction. Jadi kita memakai we see a man terlebih dahulu. Kemudian kalimat yang kedua itu berbunyi he eats a fish. Nah, lalu bagaimana jika dua kalimat ini kita gabungkan? Nah, kita akan menggunakan conjunction. Kita akan menggunakan conjunction yang mana? Jadi jika digabungkan kalimatnya itu dia akan berubah menjadi seperti ini. We see a man who eats a fish. Nah, di sini kita kenapa menggunakan who? Karena kalimat sebelumnya itu adalah a man. Dan a man itu adalah person atau orang. Jadi kita menggunakan who. Kemudian bagaimana dengan which? Nah, jika which, kalimatnya dia akan berbunyi seperti ini. We see a cat which eats a fish. Sudah jelas ya kenapa di sini kita menggunakan which, karena kata sebelumnya itu adalah cat yang menunjukkan non person atau hewan. Kemudian untuk yang terakhir, ini berbunyi we see a man that eats a fish. Kenapa kita menggunakan that di sini? Karena that itu dia bisa digunakan untuk person atau juga non person. Jadi di sini bisa menggunakan that pada we see a man dan juga bisa menggunakan that pada we see a cat. Seperti itu. Kemudian kita lanjut bagian yang ketiga, yaitu RPO atau relative pronoun as object.
Conjunctionnya di sini ada 3. Yang pertama whom, which, and that. Untuk aturannya di sini masih sama. Whom itu menjelaskan untuk person, which itu non-person, and that itu person or non-person. Untuk example di sini ada 2 kalimat. Kalimat yang pertama berbunyi my mother sees a man or cat. Ini aturannya masih sama di sini. Karena ada kaitannya, kita akan menggunakan conjunction yang mana. Jadi kalimat yang kedua ini berbunyi Fanny loves him or it. Gimana kalau kedua kalimat ini kita gabungkan, lalu kita akan menggunakan conjunction yang mana? Nah, jika kita gabungkan, maka akan menjadi seperti ini. My mother sees a man whom Fanny loves. Kenapa whom? Karena sudah jelas, karena a man di sini itu adalah person atau orang. Jadi kita menggunakan conjunction whom. Kemudian yang kedua, my mother sees a cat which Fanny loves. Kita menggunakan which di sini karena kata sebelumnya itu adalah a cat, dimana itu adalah hewan dan non-person. Jadi kita menggunakan which. Kemudian my mother sees a man or cat that Fanny loves. Nah, ini juga kenapa kita menggunakan that, karena that itu dia aturannya adalah bisa person dan juga non-person. Jadi ketika kita menggunakan my mother sees a man, kita bisa menggunakan that. Begitu juga ketika kita menggunakan my mother sees a cat, kita juga bisa menggunakan conjunction that. Jadi berbunyi my mother sees a cat that Fanny loves. Seperti itu. Kemudian kita lanjut part yang ketiga, yaitu RPP atau relative pronoun as possessive. Nah, di sini conjunctionnya tuh ada whose. Aturannya menjelaskan tentang person dan non-person. Untuk example-nya di sini kalimat pertama itu berbunyi Pranoto is in Pare. Pranoto sedang berada di Pare. Yang kedua, Fandi brings his novel. Fandi membawa novelnya. Nah, jika digabungkan akan menjadi seperti ini. Pranoto whose novel Fandi brings is in Pare. Nah, jadi selain aturannya itu untuk person dan non-person, jadi whose ini juga menjelaskan tentang kepemilikan seseorang. Jadi jika kalimat ini diartikan, ini menjadi Pranoto yang novelnya Fandi bawa ke Pare gitu. Jadi menjelaskan bahwasannya novel Pranoto itu Fandi bawa ke Pare gitu. Okay, maybe just it about my presentation today. Is it talk about relative clause? I'm sorry if I make a mistake, and thank you for your attention, and don't forget to like, comment, and subscribe, and see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.